Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Aprilia Listiani dari Universitas Nasional Pasim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan. Bisnis plan yang saya pilih yaitu salah satu pedagang UMKM kuliner yaitu bakso tahu Sidodadi. Sebelum membuat bisnis plan, hal yang wajib diperhatikan oleh seorang calon wirausaha adalah yang pertama, produk apa yang ingin dilihat. Yang kedua, mengapa produk tersebut dibuat. Yang ketiga, siapa target pasarnya atau pembelinya. Yang keempat, kapan produk akan dibuat. Yang kelima, di mana produk tersebut dibuat atau tempat usahanya. Business plan. Business plan adalah dokumen tertulis yang dirancang untuk menggambarkan semua unsur yang relevan untuk memulai suatu usaha. Tujuan dari bisnis plan yaitu memberikan gambaran yang jelas dari apa yang hendak dilakukan oleh seorang wirausaha. Hal ini bisa dikatakan sebagai jembatan antara ide dan kenyataan. Ada 5 aspek utama yang diperlukan dalam menyusun bisnis plan, yaitu aspek tersebut adalah aspek lingkungan, aspek kelayakan atau hukum dan legalitas, aspek keuangan, sumber permodalan dan biaya modal, dan aspek ekonomi dan sosial. Profil usaha. Nama produk yang dijual dalam usaha ini yaitu siomay bakso tahu Sidodadi 5758 yang tersedia dengan 4 macam menu yaitu bakso tahu, batagor, pempek, dan es sop buah dengan kualitas yang baik dan juga harga yang sangat terjangkau. Usaha yang didirikan oleh pelaku UMKM yang terdiri dari 2 orang yaitu Bapak Parjan dan Ibu Ngatikem. Ini sudah berjalan hingga 7 tahun lamanya dan berlokasi di kawasan Jalan Maleber Utara nomor 25, Gang Bakti 8, RT 6, RW 7, Kelurahan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Penjual mengaku bahwa dirinya hanya menjual es sop buah saat bulan puasa. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan penghasilan tambahan selama bulan puasa, karena minuman ini sangat dicari oleh masyarakat. Selain itu, untuk membuat es sop buah sangatlah mudah, dengan modal yang tidak terlalu besar, dan yang menjadi menarik dari batagor Sidodadi 5758 ini, karena tersedia dengan 2 varian, ada yang kering dan berkuah. Kita masuk ke aspek-aspek yang dibahas dalam bisnis plan. Yang pertama ada aspek lingkungan. Dari hasil wawancara yang diperoleh, dilihat dari daya beli masyarakatnya, pada awal kemunculan sangat menarik perhatian masyarakat setempat dan antusias untuk membeli. Sampai saat ini, banyak masyarakat yang menyukai produk dari siomay bakso tahu milik Sidodadi ini. Sebagai menu berbuka puasa, maka kekuatan pembeli pada produk yang dihasilkan akan tinggi. Untuk sasaran penjualannya, semua kalangan dari yang muda sampai yang dewasa bisa membeli untuk cemilan berbuka atau takjil. Dan untuk pemasarannya, tersedia juga penjualan secara online. Mereka join mitra dengan ojek online GoFood dari Gojek dan GrabFood dari Grab, dan juga Shopee Food dari Shopee. Hambatan yang masuk pada produk ini lumayan mudah karena usaha ini selalu melakukan inovasi-inovasi baru seperti menambah topping buah yang lain untuk es sop buahnya dan menciptakan varian bumbu lain untuk bakso tahunya yang bisa menghambat masuknya pesaing dalam produk yang sama. Yang kedua ada aspek kelayakan, aspek hukum atau legalitas. Aspek hukum merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam sebuah proyek termasuk proyek bisnis. Salah satu tujuan dari analisis aspek hukum ialah untuk mengetahui legalitas suatu bisnis. Legalitas ini diwujudkan dari bagaimana ketepatan badan hukum yang sesuai dengan ide bisnis. Dengan adanya legalitas ini, dapat pula dijadikan jaminan-jaminan untuk melakukan pinjaman jika bisnis dibiayai dengan pinjaman. Bentuk kegiatan usaha UMKM merupakan usaha perseorangan. Dikarenakan usaha siomay bakso tahu milik Sidodadi ini mempunyai lokasi usaha yang tidak begitu besar. Bentuk usaha perseorangan merupakan badan hukum yang tepat jika dilihat dari kemampuan pengelolaan usaha dan kegiatannya.
Produk ini didirikan oleh 2 orang. Begitu pula dengan segala pengelolaannya seperti pemasaran, produksi maupun keuangan, semuanya dihandle oleh 2 orang ini. Pelaku usaha UMKM ini belum memiliki izin usaha yang lengkap. Hanya ada izin sewa tempat kepada pemilik tanah dan izin lokasi secara lisan. Bentuk usaha perseorangan ini dapat dikatakan tidak layak secara hukum. Yang ketiga ada aspek keuangan, sumber permodalan, dan biaya modal. Yang pertama kita bahas yaitu sumber permodalannya. Sumber dana utama pendanaan dalam usaha siomay bakso tahu Sidodadi ini yang didirikan yaitu dari hasil pendapatannya untuk mengembangkan dan melangsungkan usaha. Untuk pendapatan usaha saat ini sesuai dengan kondisi dan situasi pada saat pandemi COVID-19 mengalami penurunan untuk bakso tahu dan batagornya sekitar 500.000 sampai 700.000 per hari. Untuk esop buah sekitar 200.000 sampai 300.000 per hari. Sedangkan pendapatan sebelum pandemi bisa mencapai sekitar 1 juta sampai 1.500.000 per hari. Penurunan yang dialami bisa mencapai 500.000 sampai 750.000 per hari. Aliran dana hanya kembali ke modal saja dan melanjutkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada biaya modal. Penjual mengaku untuk modal yang dikeluarkannya hasil dari modal sendiri dan tidak ada pinjam-meminjam. Modal awal yang dikeluarkan untuk membangun usaha ini yaitu sekitar 2.500.000 sampai 3 juta untuk bakso tahu dan batagornya. Dan 200.000 sampai 500.000 rupiah untuk esop buahnya. Di slide selanjutnya ada analisis ekonomi dan sosial. Dampak ekonomi dan sosial. Dampak positif ekonominya yaitu adanya peluang usaha, menambah pemasukan keluarga, dan membantu perekonomian keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat usaha yang mereka jalankan ini sukses dan bisa menjadi sumber pemasukan pertama. Usaha sampingan yang mereka kerjakan di rumah sendiri tentu bebas dari sewa tempat, karena sewa yang digunakan rumah sendiri tanpa harus sewa tempat dengan biaya yang lumayan. Dalam membangun usaha yang mereka jalankan, terkendala modal. Biasanya bisnis yang mereka jalankan harus modal sendiri, mulai dari bahan maupun alat. Yang kedua ada dampak positif sosial. Yang pertama ada diterima oleh masyarakat apabila usaha yang mereka jalankan bisa sukses. Tentunya akan membutuhkan tambahan karyawan. Hal ini bisa membuka lahan pekerjaan baru buat teman-teman yang membutuhkan. Kita dapat lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan usaha kecil, serta mengembangkan pikiran tentang itu. Meningkatkan kreativitas dan inovasi di bidang usaha kecil yang mereka jalankan, baik mikro dan makro. Dari analisis aspek bisnis plan, terdapat 5 aspek yang sudah dibahas, yaitu aspek lingkungan, aspek kelayakan, hukum atau legalitas, aspek keuangan, sumber permodalan dan biaya modal, dan aspek ekonomi dan sosial. Dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis siomay bakso tahu Sidodadi 5758 ini dapat berpotensi baik untuk dijalankan, karena hambatan-hambatannya relatif sedikit. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.